beserta satu tuannya seorang diri. Tuannya memberikan nama anjing-anjingnya bernama Aiko sang kakak, Aimi sang adik, dan Mama Aiko dan Aimi adalah mama anak. Aimi dan Aiko memiliki banyak perbedaan, mulai dari warna bulu, tingkah laku, hingga fisik. Warna bulu Aimi berwarna putih, sedangkan warna bulu Aiko berwarna hitam. Aiko memiliki tingkah laku yang pendiam, sedangkan Aimi memiliki perilaku yang ceria dan juga aktif. Aiko memiliki fisik yang sempurna, sedangkan Aimi memiliki fisik yang luar biasa. Karena Aimi hanya memiliki 2 jumlah kaki yang bisa digunakan untuk berjalan. Kata Mama Ana, Aimi adalah anak mama yang luar biasa. Aimi adalah pemberian Tuhan buat mama yang paling indah. Kata Mama Ana untuk Aimi. Oleh sebab itu, Aimi terus bersemangat menjalani hidupnya. Aimi tidak pernah merasakan kekurangan apapun meskipun Aimi memiliki 2 jumlah kaki saja. Tak lama kemudian terdengarlah suara dem 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 menuju ke arah mereka. Ternyata itu adalah tuannya. Aimi melihat ke arah tuannya. Wah, tuan membawa makanan, bilang Aimi kepada Mama Ana dan kakaknya Aiko. Tak butuh waktu lama, Aiko dan Mama Ana mengikuti tatapan Aimi untuk tuannya. Mereka sangat bergembira karena tuannya memberikan makanan kepada mereka. Akan tetapi, Aimi bertanya-tanya, wah, tuan membawa makanan, tapi hanya 2 mangkuk saja. Kita kan bertiga, ucap Aimi lirih. Namun masih terdengar dengan Mama Ana dan juga kakaknya Aiko. Mungkin nanti Tuan akan kembali lagi membawa makanan untuk kita. Sabar Aimi, ucap kakak Aiko kepada Aimi. Iya Aimi, sabar ya Aimi. Mungkin nanti Tuan akan kembali lagi. Benar kata kakakmu. Sabar ya, ucap Mama Ana kepada Aimi. Ucapan kakak Aiko dan Mama Ana membuat hati Aimi lebih tenang. Makasih ya Mama, makasih ya Kak Aiko. Iya, aku akan sabar, ucap Aimi. Telah sampailah tuan mereka ke tempat Aiko. Tuan mereka memberikan makanan terlebih dahulu kepada Aiko, 1 biskuit dan 1 susu. Setelah itu, tuan mereka kembali lagi ke dalam rumah. Tak lama kemudian, tuan mereka kembali lagi ke tempat mereka. Tapi, tuan mereka datang ke arah Mama Ana. 1 biskuit dan 1 susu berikutnya diberikan kepada Mama Ana. Tak lupa juga untuk mengusap kepala Mama Ana dan juga kepala Aiko. Selepas pemberian usapan kepada mereka, tuan mereka kembali ke dalam rumahnya. Aimi tak bisa berkata apa-apa. Aimi hanya bisa meratapi kepergian tuannya ke dalam rumah. Aimi masih terus berpikir positif untuk kedatangan tuannya kembali dengan membawa 1 biskuit dan 1 susu untuk Aimi. Aimi terus menunggu. Lama sekali datangnya Tuan. Aimi lapar, ucap Aimi bersedih. Mama Ana memberikan makanannya kepada Aimi. Sudahlah Aimi, makan saja punya Mama. Mama juga gak akan menghabiskan makanan ini, ucap Mama Ana kepada Aimi. Tidak, Ma, tidak. Makan saja makanan Mama. Aimi menunggu makanan Aimi saja dari Tuan. Pasti
Ucap Aini penuh optimis. Pagi berganti siang, matahari sudah di atas kepala. Tapi tetap saja tidak ada tanda-tanda kedatangan tuannya. Mama Ana dan juga Aiko belum menyantap makanan mereka sebab merasa kasihan kepada Aini. Aini belum makan, oleh karena itu Mama Ana dan juga Aiko tidak akan makan sebelum Aini mau ikutan makan. Sudahlah Aini, makan saja punya kakak juga nggak akan menghabiskan. Kakak tahu kamu sudah lapar, kasihan perutmu. Ayo kita makan, sahut kakak Aiko kepada Aini. Tidak kak, tidak. Mama dan juga kakak makan saja, tak usah menunggu Aini. Pasti bentar lagi Tuan akan datang. Makanlah, makanlah. Ucap Aini masih optimis. Aini terus menunggu kedatangan tuannya dan masih terus menunggu sampai matahari turun ke arah barat. Mama Ana dan Aiko terus berusaha untuk mengajak Aini makan bersama. Dengan berat hati, Aini menerima tawaran mereka. Baiklah, Aini ikut makan dengan kalian. Aini akan makan dengan kakak Aiko ya, Ma. Mama makan saja punya Mama. Mereka pun akhirnya makan bersama. Walaupun sebenarnya Aini masih terus menunggu kedatangan tuannya. Aini masih berharap agar tuannya mewujudkan pengharapan Aini, yaitu datang dengan membawa makanan. Setelah menyantap makanan bersama, Aini, Aiko, dan Mama Ana bermain bersama di taman belakang rumahnya. Aini dan Aiko bermain kejar-kejaran. Mereka bersorak gembira. Mereka senang. Tanpa Aini sadari, perasaan sedih dan kecewa tadi sudah lenyap di hati Aini. Aini merasakan riang gembira sebab Mama Ana dan juga kakaknya Aiko. Setelah matahari terbenam, matahari berganti dengan bulan. Ada bulan dan ada banyak bintang di atas langit. Hal itu membuat Aini takjub. Mama, Kak Aiko! Mama, Kak Aiko, sini. Ayo deh kita lihat ke atas langit. Coba lihat. Ucap Aini secara gembira. Ada apa ini? Ada apa? Coba deh, lihat di atas sana. Banyak bintang. Langit indah ya, Ma, Kak. Seketika, Aini, Mama Ana, dan juga kakaknya Aiko takjub melihat ke atas langit. Karena memang banyak bintang dan ada bulan yang terang benderang. Malam itu serasa bahagia sekali Aini, karena bisa melihat bintang dan bulan bersama dengan Mama Ana dan juga Aiko. Tapi tak lama kemudian tuan mereka keluar dari rumahnya dan mengarah kepada mereka. Tiba-tiba menggendong Aini dengan kasar. Hak! Dimasukkan ke dalam mobil. Aiko dan juga Mama Ana seketika mengejar tuannya ke arah mobil. Tuannya tidak mengizinkan Aiko dan juga Mama Ana ikut. Entah apa yang dilakukan tuannya kepada Aini. Akan tetapi Aiko dan juga Mama Ana tidak tinggal diam. Mereka terus berusaha agar diperbolehkan untuk masuk ke dalam mobilnya. Usaha mereka berhasil. Akhirnya Mama Ana dan juga kakak Aiko masuk ke dalam mobil. Mama Ana, Aini, dan juga Aiko masuk bersama di dalam mobilnya tuan mereka. Dalam perjalanan, Aini terus bertanya, mau dibawa kemana
Aini lirih dan bersedih. Hal itu terdengar dengan Mama Ana di sampingnya, karena Aiko berada di kursi depan bersama tuannya. Mama Ana berusaha untuk menenangkan Aini. Akan tetapi, Aini hanya merasakan sebentar saja ketenangan. Karena gak lama kemudian, mobil tuannya berhenti tiba-tiba. Aini digendong paksa lagi dengan tuannya dan dijauhkan jauh dari mobilnya. Seketika, Aiko dan Mama Ana keluar juga, ikut keluar dan berusaha untuk mengejar Aini di sana. Akan tetapi, tuan mereka lebih dulu untuk menggendong Mama Ana dan juga Aiko. Akhirnya, Aini ditinggal sendirian. Mama Ana dan juga Aiko beserta tuan sudah pergi meninggalkan Aini. Aini tak tahu harus kemana. Tak punya kaki yang lengkap dan berjalannya pun tak sempurna anjing yang lain. Sampai akhirnya menjelang matahari terbit, datanglah seorang pemuda yang baik hati memberikan makanan kepada Aini. Aini awalnya takut karena tidak mengenali siapa dia. Entah dia orang baik atau tidak. Namun pemuda itu meyakinkan Aini dengan memberikan makanan dan mengelus kepala Aini. Akhirnya Aini luluh dengan pemuda itu. Aini memakan makanan yang diberikan pemuda itu. Setelah makanan itu habis, Aini digendong dan dimasukkan ke dalam mobil pemuda itu. Entah kemana, Aini tidak tahu. Kemana ya aku dibawa? Dalam perjalanan, Aini terus bertanya. Namun, tibalah di suatu tempat. Aini menyangka itu adalah rumah pemuda itu. Di mana ya aku? Di mana ya? Apakah ini rumah pemuda itu? Aini terus bertanya, dan akhirnya pemuda itu membuka pintu dan menggendong Aini. Aini dibawa masuk ke rumah itu. Dan ternyata benar apa yang diduga Aini, kalau itu adalah rumah pemuda itu. Aini di rumah itu sangat dirawat. Aini dimandikan, dikasih makan, disayang. Berbeda dengan tuannya yang sebelumnya. Tuan yang sebelumnya tidak pernah memperdulikan Aini. Tuannya hanya memperdulikan kakaknya Aiko dan juga mamanya Mama Ana. Sedangkan Aini dibiarkan dan hanya dibiarkan saja. Namun Aini tak bersedih karena masih ada Mama Ana dan juga kakaknya Aiko yang selalu perhatian kepada Aini. Sebenarnya Aini bahagia tinggal di rumah pemuda itu karena pemuda itu sangat menyayangi Aini. Tapi di lain sisi Aini sangat sedih karena harus berpisah dengan Mama Ana dan juga Aiko kakaknya. Dari cerita yang kakak Intan tadi sampaikan, bisa diambil hikmahnya bahwa kita mencintai makhluk hidup tidak melihat dari fisik ataupun dari apapun, tapi kita mencintai makhluk hidup karena ketulusan hati kita kepada makhluk hidup itu tanpa terkecuali.